Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan sehingga kita semua alhamdulillah diberi istiqomahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini tentunya jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sampai di maqalah yang ke-18. Bisa dibuka barangkali ada yang mau kitab. Baris ke-12 dari bawah, halaman 6. Halaman 6 baris ke-12 dari bawah. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa birrumin fi dharin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata. Nasihat yang ke-18. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka lembut hatinya. Fayaqbalu an-nasihata wa yakhsha'u laha. Maka dia akan menerima nasihat, wa yakhsha'u laha, dan khusyuk atau penuh perhatian terhadap nasihat yang dia terima. Wa man taraka al-harama, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, fil mat'umi, pada makanan, wal malbusi, dan pakaian, wa ghairihima, dan yang lainnya, wa akala al-halala, dan makan sesuatu yang halal, sofat, maka jernih fikratuhu, apa yang jernih yaitu fikirannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maqal yang ke-18 ini lumayan panjang ya, karena memang dari segi isi maqalah ini menerangkan nanti di antaranya yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Diawali dengan yaitu barang siapa yang meninggalkan dosa. Barang siapa baik laki-laki maupun perempuan, semuanya yang mau meninggalkan dosa, yang mau meninggalkan kemaksiatan, maka hatinya akan menjadi lembut. Ketika hati itu menjadi lembut, maka dia akan mudah untuk menerima nasihat. Bahkan dia penuh perhatian atas nasihat yang diterimanya. Begitu. Kenapa hati yang lembut itu senantiasa menerima nasihat, bahkan lebih khusyuk dari nasihat itu? Karena memang hati yang lembut itu yang senantiasa mendapatkan curahan atau cucuran, yaitu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kemudian melakukan sebuah kemaksiatan, dosa misalnya, atau dosa apapun itu, maka secara otomatis akan tercorah yang namanya titik hitam dalam hati tersebut. Noda hitam mulai muncul satu, kemudian melakukan maksiat lagi, mulai nambah lagi jadi titik 2, kemudian dosa lagi nambah lagi jadi titik 3, begitu seterusnya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak dosa,
maka akan semakin banyak pula noda hitam dalam hati seseorang tersebut. Nah, ini berkaitan dengan hadis Nabi di mana ketika beliau bersabda, seorang hamba itu yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka tercorehlah dalam hatinya satu noda hitam. Apabila diberhenti dari maksiat itu, istighfar, kemudian bertobat, nah, maka terhapuslah noda hitam tersebut. Jadi setiap kita maksiat, gitu ya, anak-anak juga di sini, ketika kemudian ada satu titik, mungkin banyak titik hitam yang ada dalam hati kita, bisa kita jernihkan kembali, bisa kemudian kita hapus kembali atas izin Allah. Di antaranya itu kita harus sudah istilahnya bertobat, meninggalkan dari kemaksiatan. Setelah kita meninggalkan, terus kemudian kita juga harus banyak beristighfar dan juga tentunya bertobat. Jadi tiga hal ini yang kemudian bisa menghapus titik-titik atau noda-noda hitam yang ada dalam hati. Namun ketika noda hitam ini sudah hilang, terus kemudian dia mengulangi maksiat kembali, kata Nabi, maka akan bertambah itu yang namanya noda-noda hitam. Bahkan sampai kalau bahasa beliau, sampai noda-noda itu sampai menghitamkan seluruh hatinya, sehingga hati itu menjadi keras, gitu ya. Kalau dalam Al-Quran, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Jadi hati itu seperti batu, bahkan lebih keras. Kenapa? Karena hatinya sudah ternodai atau bahkan berubah bentuk menjadi hitam, yang karena memang banyak kemaksiatan yang dilakukan. Ketika sudah hitam, betul-betul hitam ya, sudah menutupi dari hati yang harusnya jernih, hati yang harusnya selamat, hati yang harusnya bersih, selalu dzikir kepada Allah, tapi ternyata begitu banyak maksiat sehingga berubah menjadi hitam. Kalau udah hitam gitu berarti ya otomatis menjadi keras. Nah, kalau sudah keras, makanya kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat berapa tuh? Ayat 14 ya. Sekali-kali tidak. Bal rona, akan tetapi apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Jadi apa yang mereka kerjakan, kemaksiatan menjadikan hati itu tertutup dari yang namanya kebaikan. Maka di sini gak heran ketika hati itu sudah mulai tertutupi gitu ya, atau mulai keras gitu kan, bahkan lebih keras daripada batu, maka tentu fayaqbalu nasiha, maka tentunya ketika hati itu kemudian menjadi lembut, maka akan mudah menerima nasihat. Tapi kalau keras, jangankan nasihat, kebaikan aja bisa ditolak begitu. Karena sudah tertutupi gitu, tertutupi sehingga nasihat yang baik pun mungkin akan susah diterima begitu. Siapapun yang menasihati gitu, mungkin istri kita, mungkin juga suami kita, mungkin juga anak kita, mungkin juga murid kita, itu bisa. Mungkin juga siapa aja, mungkin juga buku, mungkin juga kitab, mungkin juga nanti di YouTube, mungkin juga alam semesta ini, semua bisa menjadi nasihat. Nah, ketika itu menjadi nasihat, tapi karena hati itu sudah tertutup, maka tentunya akan ditolak, begitu ya, akan ditolak. Salah satu contoh, ayo belajar yuk, ayo menuntut ilmu yuk, misalnya anak-anak sering menuntut ilmu juga nggak menjadi apa yang diinginkan, pasti akan terpenuhi misalnya. Dengan ngaji, dengan menuntut ilmu ini juga tetap aja misalnya, atau dengan ibadah juga tetap aja nggak kaya misalnya, atau apa yang diinginkan nggak dikasih misalnya. Saya ibadah mulai dari awal sampai sekarang, ternyata keinginan saya juga belum dikabulkan misalnya. Nah, itu kan tentunya menjadi suatu hal yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Dengan hati yang senantiasa bersih gitu ya, hati yang senantiasa tidak sampai ada noda-noda hitam dalam diri kita, tentu kita akan mudah menerima nasihat. Karena nasihat itu penting. Setiap dari kita ya, siapapun kita ya,
baik itu misalnya pejabat atau orang yang alim, orang yang berilmu, termasuk kita sebagai santri misalnya, atau siapapun kita butuh nasihat karena kita manusia. Al-insanu ma'al khata' nisyan, begitu ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, harus ada yang mengingatkan gitu. Kadang istri kita gitu mengingatkan, "Mas, kayaknya lebih baik seperti ini deh," begitu. Kadang anak kita begitu ya, ya, atau Pak atau Papa, kayaknya lebih baik seperti ini. Itu bagian dari nasihat ya. Oh iya juga ya, begitu. Baru kita sadar. Kenapa? Karena nasihat itu penting ya. Kalau dalam Al-Quran itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan kebenaran, saling mengingatkan untuk berada di atas kesabaran. Kita saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Juz berapa itu Iqbal? Juz 2 tuh 7 ya. Surat Al-Adiyat ya. Ayat berapa? Ayat 55 ya. Wa dzakir, maka tetaplah beri peringatan, beri nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikro, pengingat, nasihat itu bermanfaat buat orang-orang mukmin, begitu. Jadi bermanfaat buat ya sesama kita, karena kita butuh yang namanya nasihat. Walaupun serajin apapun kita ya dalam menghafal Al-Quran, dalam beribadah, dalam apapun itu, kita pasti ada masanya kita mulai kendor, kita ada masanya butuh motivasi. Kita ada masanya butuh energi baru, baik itu nasihat melalui lisan atau nasihat melalui pandangan kita melihat, oh teman kita rajin ya hafal Qur'annya, berarti saya rajin. Jadi itu bagian daripada nasihat begitu. Kalau teman kita rajin terus kita anggap biasa aja, berarti belum bisa menjadikan itu sebagai nasihat. Oh itu kok rajin banget ibadahnya, itu kok baik banget badan seterusnya. Nah, itu bagian daripada nasihat. Karena dalam satu hadis ad-dinun nasihat, kata Nabi itu agama adalah nasihat. Kemudian bertanya para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Qala, Nabi kemudian bersabda, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammati, rawahu Muslim. Bagi Allah, bagi Rasul-Rasulnya, bagi kitabnya, dan juga pemimpin-pemimpin muslim, wa amatihim, dan umat Islam seluruhnya. Nah itu bagian daripada agama sebagai nasihat. Lillahi, ya ketulusan kita kepada Allah untuk beriman ya, untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kita yakin yang memberi kita makan, yang memberi kita sehat, yang menggerakkan tangan kita ya, mulut kita, yang menggerakkan antum bisa baca Al-Quran, terus kemudian jamaah semua bisa beraktivitas segala macam pun, itu yang menggerakkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan itu, yang menciptakan alam jagat raya ini, itu semua adalah Allah. Maka ketulusan kita bagaimana menjadi nasihat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada Rasul-Rasulnya. Bagaimana kemudian ketulusan kita kepada Rasul, misalnya kepada Nabi Muhammad, untuk senantiasa yang membenarkan risalah yang dibawanya, yang memang sudah Allah wahyukan kepada beliau melalui, yaitu salah satunya dalam bentuk Al-Qur'an. Kemudian ada hadis. Bagaimana kita kemudian menjalankan risalah itu ya, sesuai yang perintahkan oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana kita mencontohnya, gitu, meneladani akhlaknya, itu bagian daripada nasihat yang memang harus kita contoh, harus kita ikuti nasihatnya seperti itu. Begitu juga wali kitabihi, kitab-kitabnya, gitu kan? Ya salah satunya Al-Quran, di mana kita senantiasa tulus bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman hidup di kita, gitu ya. Kita boleh rajin membaca Al-Quran, begitu ya. Anak-anak di sini ya, terus kemudian belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu bagian daripada nasihat yang senantiasa harus kita jalankan. Wa a'immatil muslimin, begitu kata Rasulullah, bagi para pemimpin muslim,
ketulusan kita kepada mereka para pemimpin muslim, kita itu suka kepada kebenaran, ya kan? Suka kepada keadilan, begitu ya. Semua masyarakat orang semua pasti suka atau senang kepada kebenaran, ya. Terus kemudian kesejahteraan, kedamaian, terus apa lagi? Kebahagiaan rakyatnya, ya, dan begitu seterusnya. Tidak hanya secara personal, individual tidak, tapi kita secara menyeluruh kita semuanya senang, yaitu kesejahteraan, kerukunan, kedamaian, begitulah. Terus yang kemudian wa'amatihim, kita juga senang saling mengingatkan untuk bisa sama-sama bahagia, sukses dunia akhir kepada siapa? Seluruh manusia, amatihim, umat manusia secara seluruh. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nasihat itu penting. Kenapa? Ya kita memang butuh nasihat. Nah gitu. Ketika kita mendengar sebuah nasihat, kita malah diperintah apa itu? Untuk melihat isi apa yang dia sampaikan gitu. Undur maqalah wala tandur maqalah gitu. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan lihat yang melihat atau jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lihat walaupun anak kecil yang nyampaikan ketika itu isinya baik, ya harus kita ikuti walaupun anak kecil gitu. Walaupun santri, walaupun misalnya Hafiz gitu. Hafiz apa Hafiz ya? Walaupun Naila, Eiza misalnya ya, ada dan David semuanya di sini. Walaupun anak kecil, tapi kalau omongannya isi kandungannya bagus harus kita ikuti. Begitu juga ya seperti saya di sini sekadar hanya membacakan kitab atau menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan ayat Al-Quran, hanya sebatas itu. Kalau untuk kemampuan segala macam mungkin bisa ada Pak Citoha, ya ada Pak Novi dan semuanya. Di sini kan lebih mengikuti gitu, lebih berpengalaman, lebih tentunya lebih baik, lebih sempurna gitu. Tapi kalau lihat orang yang menyampaikan ini jadi kurang baik jadinya. Oh, yang menyampaikan ternyata banyak kekurangan gitu. Ya kan ya, yang menyampaikan seperti kajian pagi hari ini, wah yang menyampaikan Mustafa, wah itu mah kayak kurang pas sama saya misalnya. Ya kan, itu kan masih banyak kekurangan, banyak belajar. Memang betul, tapi yang dilihat adalah isi apa yang disampaikan. Itu ada ungkapan undur maqalah wala tandur maqalah. Sehingga nasihat apapun selama itu baik, maka sudah seharusnya kita mengikutinya. Walaupun nasihat itu dari seorang atau anak kecil misalnya, atau siapapun itu. Nasihat itu tidak harus dari lesan kan? Bisa dari media sosial, bisa kemudian dari kitab, dari buku, dari apapun itu bisa kita jadikan sebagai nasihat. Begitulah pentingnya sebuah nasihat. Nah kalau seandainya hati kita keras karena banyaknya dosa ya sehingga merubah hati menjadi hitam gitu, keras bahkan lebih keras dari batu, maka susah untuk menerima nasihat yang penting tadi itu begitu. Ketika ada nasihat masuk biasa saja, ada informasi bagus, ada nasihat bagus melalui video pendek atau mungkin ceramah atau mungkin kajian atau apa, atau mungkin obrolan biasa yang tentunya obrolan mengandung hikmah ya, sharing pengalaman segala macam, tapi biasa saja, seakan-akan nggak ada ilmu yang masuk di situ, bahkan mungkin menolak, nggak menerima karena ada sesuatu dalam hati, itu kerasnya hati. Maka itu yang menjadi satu perhatian buat kita yang ingin senantiasa menerima nasihat, terus kemudian selain menerima juga kita khusyuk wa yakhsha'ulah, khusyuk, penuh perhatian dari nasihat yang diberikan kepada kita. Maka kita harus betul-betul meninggalkan kemaksiatan, begitu ya. Wa man tarakal harama, siapa saja yang meninggalkan haram, fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, yaitu dalam makanan dan pakaian dan lainnya, kemudian makan dari yang halal, maka akan jernih pikirannya. Oh, ini nasihat kan bagus ya. Jadi kalau kita ingin ya, kita siapapun itu ya senantiasa dikasih kejernihan dalam berpikir,
maka kita harus bisa meninggalkan dari sesuatu yang haram, begitu. Baik itu makanan kita, minuman kita, terus lagi baju kita, mungkin harta kita, yang lain-lainnya, apapun itu, ya semuanya harus kita jauhi dari barang haram. Kita senantiasa akalal halal, makan sesuatu atau barang yang halal, itu akan menjadi jernih pikiran kita. Ketika pikiran ini jernih, maka yang ada adalah selalu berpikir positif. Menghadapi orang, ya selalu berpositif. Menghadapi suatu keadaan, selalu berpikir positif. Menghadapi masalah pun, kalau pikirannya jernih, ya sudah, ini semuanya atas kehendak Allah. Ini semua maunya Allah. Semuanya ya yang punya Allah, semua yang milik Allah, kita ngapain, ya kan? Bahkan itu ada satu ungkapan, bebaskan Allah mengatur kita. Karena pikirannya jernih, ya semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah atas kehendak Allah, kuasa Allah, ya sudahlah begitu. Saya seperti ditakdirkan seperti sama Allah, dan begitu. Saya dikasih sukses, ya memang ini atas kehendak Allah. Nah, semua dibalikan ke Allah. Ketika pikiran itu jernih, maka yang muncul adalah kecerdasan. Nah, ketika kecerdasan itu muncul ada dalam pikiran kita, nah itu suatu hal yang luar biasa, khususnya bagi para santri, bagi kita semuanya. Ketika kita dikasih sama Allah untuk bisa menjadi manusia yang punya pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas, itu senantiasa akan mudah untuk mendapatkan ilmu, mudah untuk mendapatkan hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya kalau anak-anak di pesantren itu diajarkan salah satu isi kitab alala lan tanalul ilma illa bisittatin bukain wa hirsin wastibarin wa buludin wa irsyad ustadin wa tuluz zaman. Ini anak udah berhafal ya? Iya, ajar. Belum. Ya, penting paham. Ya harus diapa gitu ya. Ingatlah tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Menjadi satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, dukain cerdas. Tuh, itu menjadi satu, bahkan nomor satu cerdas. Ya, dukain wahilsin. Selain cerdas juga harus semangat. Dengan kita semangat bekerja, semangat beribadah, semangat beraktivitas, semangat menuntut ilmu, semangat menghafal Al-Quran. Dengan semangat kita ini, maka yang muncul adalah apa? Selalu semangat. Bahkan males, mager, apalagi ya, dan lain sebagainya yang menjadi penghalang kita untuk kita sukses, itu dengan sendirinya akan tersingkirkan karena ada satu yang ada dalam diri kita, itu semangat beraktivitas, semangat mengejar kesuksesan. Pasti balik apa itu harus sabar dalam mencari nafkah, dalam mencari ilmu, dalam mencari hal yang lainnya, maka butuh yang namanya kesabaran. Gitu, sabar menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menghadapi ujian. Menghafal Al-Quran nggak hafal-hafal, harus sabar, nggak boleh frustasi. Udah 1 jam, 1 baris saja belum hafal misalnya. Udah sehari, ternyata 3 baris saja belum hafal, ini misal. Maka harus sabar, begitu ya. Jadi modalnya sabar ya. Terus kemudian wastibarin wabul gotin, itu juga perlu namanya biaya, ya kan, modal. Wa irsyadu ustadin, petunjuk guru, dan yang terakhir wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani, lama masanya. Ya, seperti ngajian kitab ini kan sudah beberapa pekan, tapi baru di makalah yang ke-18 begitu. Udah pertemuan dari beberapa bulan, tapi kalau memang luar biasa ketika kita kaji, kita pelajari bersama-sama bareng-bareng, itu luar biasa ya. Jadi banyak ilmu, banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Jadi masanya yang lama. Jadi pertama tadi dukain cerdas. Maka ketika kita senantiasa menjaga dari hal-hal yang haram, seperti makanan haram, malbusi, pakaian yang haram, dan lainnya, wa akal halal, artinya apa? Kita makan hanya yang halal saja. Kalau gitu sofat fikrotu, maka pikiran kita akan jernih begitu. Kalau jernih, ya tentunya kita akan selalu berpikir yang positif, begitu ya.
akan mudah untuk Allah senantiasa kasih ilmu. Kita kalau pikirannya itu jernih, ya, artinya ini hasil dari kita menjaga hal yang haram, gitu ya. Kalau kita pikirannya jernih, ilmunya Allah itu gampang masuk, hafalan-hafalan juga gampang masuk, gampang dihafal, ya. Terus apapun itu, ya mudah kita paham, kita pelajari, insya Allah atas izin Allah. Tapi itu juga sebaliknya, kalau pikiran kita nggak jernih, artinya kotor, gitu ya, karena banyak maksiat, ya antaranya yaitu makan barang haram. Maka apa yang terjadi? Ya pikiran akan kotor. Ya jangan salah kalau susah menghafal ini misalnya, atau susah, apalagi kalau pikiran lagi kotor, mungkin pikirannya selalu negatif aja gitu. Urusan apapun, ya bisa jadi seperti itu. Karena memang sudah jelas di sini sofat fikrotu, jernih pikirannya disebabkan karena menjaga dari hal-hal yang haram. Makanya Imam Syafi'i gak salah ketika beliau menyampaikan syakautu ila waqi'in su'al hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdadil asi. Syakautu ila waqi', aku bertanya kepada Kiai Waqi', ngadu kepada Kiai Waqi'. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Kiai Waqi'. Ngadu apa? Tentang susahnya menghafal. Lah kelasnya Imam Syafi'i ketika beliau mengungkapkan saya itu susah ngafal, ya tentu berbeda dengan kita. Kemampuan menghafal itu luar biasa. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 7 tahun. Ya, di situ saya udah paling sedikit 13 tahun ya, atau ada yang 12 ya. Ini 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, loh ya, 7 tahun. 10 tahun usia sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, 10 tahun, luar biasa. Sudah jadi kepala Imam Syafi'i. Usia 15 tahun sudah menjadi mufti, sudah berfatwa, sudah menjadi rujukan ulama-ulama di sana pada usia masih 15 tahun Imam Syafi'i. Ketika beliau mengambil tentang susah hafal, yang nggak tahu kayaknya susah hafal ini sangat baik sama wal sumber minyak maksudnya. Antara susahnya ngafal Imam Syafi'i dengan susahnya ngafal kita, baina sama antara langit sampai sumber minyak, gak cukup bumi, bawah ibu lagi, sangat jauh. Ketika beliau ngeluh susahnya ngafal itu, ngadu kepada Kiai Waqi' gurunya, farsyadani ila tarbil ma'asi. Kemudian guru itu Kiai Waqi' itu yaitu memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Jadi ketika kita mulai merasa susah hafal, ini misalnya kalau kita bicara tentang menuntut ilmu menghafal, atau ilmu yang lain, atau aktivitas yang lain, ketika kok ada sesuatu yang kayak menghalangi gitu, kita bisa sukses, kita berhasil, kok ada satu masalah itu harus introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin karena banyaknya dosa, mungkin karena banyaknya kewajiban yang tinggalkan, begitu. Karena banyaknya hal yang harus kita kerjakan, tapi kita abaikan begitu saja. Kemudian Kiai Waqi' melanjutkan, fa akhbarani bi annal ilma nur. Maka beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah wa nurullahi la yuhdadil asi, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu jadi kunci untuk bisa mendapatkan ilmu, hikmahnya ilmu, dan bisa mengamalkan ilmunya. Tentu itu yang lebih penting ya. Maka harus menjauhi dari kemaksiatan. Nah, maka dari itu kita kalau ingin dikasih mudah dalam menuntut ilmu, menghafal ilmu, harus kita pegang untuk bisa jauh dari kemaksiatan. Salah satunya yaitu dari barang haram. Maka ketika kita bisa menjaga dari barang haram ini, maka akan jernih pikiran kita. Kalau udah jernih, maka itulah yang kita harapkan, ilmu akan mudah masuk. Bahkan tidak hanya sebatas ilmu dari yang kita pelajari gitu, secara otomatis ala masnu'atillahi ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khulqa ba'dal maut. Masya Allah ya. Jadi pikiran kita jadi jernih, salah satunya ya, atas ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa keagungan Allah yaitu menghidupkan makhluk-makhluknya ba'dal mauti, setelah
mati. Jadi kita akhirnya tafakur, berpikir begitu luar biasanya Allah gitu ya, menciptakan makhluk-makhluknya atau membangkitkan makhluk-makhluknya setelah mati. Wa ala wahdatihi, dan kita pikiran jadi jernih, yaitu memikirkan tafakur tentang yaitu keesaan Allah, ya, kemahasatunya Allah, ya, ketauhidan kepada Allah, yaitu Allah itu maha satu, semuanya itu tergantung kepada kehendak Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau, nggak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Begitu juga semuanya dibawa ke dari utuh dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, begitu juga wa ilmihi. Jadi bagaimana pikiran kita itu langsung tafakur, begitu besar kuasanya Allah dan maha tahunya Allah kepada hati kita, terutama hati kita, diri kita, kepada semuanya Allah itu maha tahu, gitu ya. Wa dzalika bi an ta'ammara bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allah ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahimi faj'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa uruqan wa 'asaban wa shaqqa laha sam'an wa basaran wa aqtu'an thumma sahara al-khuruj lil janin min batni ummihi. Nah, ini lumayan panjang ya, mau kalau yang 18. Artinya ini lagi berbicara tentang bagaimana kita agar tafakur, buat dari pikiran kita yang jernih, buat dari pikiran kita yang jernih, sehingga apa? Sehingga kita akan selalu tafakur atas kekuasaan Allah, atas keagungan Allah. Salah satunya apa? Yaitu bi'antam ta'ammala bi fikrihi, memikirkan dengan pikirannya, terus kemudian wa tadabbaru bi aqlihi, merenungkan dengan akalnya. Jadi akalnya itu senantiasa terus merenung, sesungguhnya Allah itu menciptakan dia atau kita, diri kita, makhluknya, yaitu min nutfatin, dari sperma, air mani, fi rahimi, di dalam rahim. Kemudian dari sperma yang ada dalam rahim itu bagaimana Allah kemudian menjadikan segumpal darah. Summa mudghatan, bagaimana kemudian Allah menjadikannya segumpal daging. Kemudian Allah menciptakan lahman, daging, wa adman, tulangnya, wa uruqan, dan otot-ototnya, wa aqsoban, dan aqsoban itu syaraf-syarafnya, wa syaqqa sam'an, kemudian Allah menumbuhkan pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh anggota tubuhnya, abdoan, anggota tubuhnya. Tsumma sahara al-khuruj, kemudian Allah memudahkan keluarnya itu lil janin, yaitu maksudnya yang di janin tadi, karena dari sperma, air mani, kemudian dari menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan begitu seterusnya prosesnya, sehingga menjadilah janin yang Allah mudahkan untuk keluar atau dilahirkan dari perut ibunya, min batni ummihi. Nah, dengan begitu apakah kita sudah tafakur gitu? Apakah itu sudah merenung? Dengan proses yang luar biasa, dari setetes air yang sangat hina, yang sangat menjijikkan, terus kemudian ya tentu sangat hal yang ya tidak patut lah kalau kita asalnya dari situ, kita kemudian jadi sombong, kemudian kita jadi durhaka sama Allah, kemudian kita jadi menentang, mungkar, dan lain sebagainya. Itu luar biasa ketika Allah kemudian jadikan bisa nampaklah di hadapan kita ya, wajah atau senantiasa menjadi hamba Allah yang sempurna, bahkan menjadi makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu kita senantiasa merenung hasil dari pikiran kita yang jernih. Kalau pikiran kita kotor, ya mungkin biasa aja gitu, nggak akan kepikirkan prosesnya bagaimana dari segumpal darah jadi segumpal daging, kemudian bisa kemudian lahir. Nah, ini bakti umi ya, kemudian bisa keluar ya dari perut ibu kita. Itu luar biasa, bayi itu besar bisa keluar seperti itu. Itu kalau bukan kuasa Allah, ya Allah itu ya. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Mulai dari air hingga sampai jadilah kemudian ya janin atau bayi yang kita lihat yang luar biasa keagungan Allah. Jadi itu menjadi kita semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamahu il tadogot tadji
wa ja'alahu fi awal amri bila asnani. Kemudian Allah mengilhamkan kepada janin tersebut, bayi yang sudah lahir itu, untuk melumat susu ASI, air susu ibu. Ya, dan Allah menjadikan itu sebagai awal pertumbuhannya dengan tanpa giginya. Ya, karena bayi nggak mungkin juga, ya lucu, bayi lahir kemudian ada gigi yang besar-besar lagi banyak, bisa langsung makan nasi, lucu nggak saudara? Lucu, ya kaget ya kan? Tiba-tiba nongol gitu kan, giginya gede, ya nggak mungkin juga gitu. Ya lucu kalau seperti itu. Walaupun nggak ada giginya bisa ya kan, tapi nggak kemudian nggak bisa makan, nggak bisa itu. Tapi Allah sudah atur gitu. Allah ilhamkan dengan bisa melumat air susu atau melumat susu yang kemudian jadi ASI susu ibu itu ternyata menjadi awal pertumbuhan anak itu yang senantiasa menjadi wasilah kemudian bisa menjadi besar. Itu semuanya Allah yang atur gitu. Summa Al-Batalabul Asnan. Setelah itu kemudian Allah akan tumbuhkan giginya. Nah, proses dari gak ada gigi terus kemudian ada gigi, apakah kita sudah merenung itu? Apakah biasa saja? Tentu pikirannya jadi akan merenung. Begitu hebatnya kuasa Allah ya. Dari gak ada jadi ada gitu. Jadi yang tidak bisa apa-apa akan bisa jadi apa-apa. Jadi yang gak ada gigi kemudian akan ada di giginya. Thumma asqataha wa azalaha inda sami sinina thumma ada marratan ukhra. Kemudian Allah mencopotnya atau menghilangkan gigi itu saat usia 7 tahun gitu ya. Kemudian Allah akan tumbuhkan lagi. Ya kadang-kadang kan ya kita sudah pokoknya usia kalau udah 7 tahun gigi depan mulai patah, mulai hilang atau dicopot, gantian copot. Tapi kemudian Allah akan tumbuhkan kembali. Nah itu sebagai bekal kita juga harus berpikir, bertafakur. Nah, luar biasa ya Allah ya, kemudian bisa menjadi seperti itu. Wa ja'ala Allah ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyiratan. Dan Allah juga menjadikan keadaan hambanya ya dalam keadaan berubah, mengalami sebuah perubahan. Allah semua menjadikan itu. Dicontohkan di sini min sigorin ila kabirin, dari masa kecil ke masa tua. Mulai dari bayi, kemudian mulai gede-gede sekolah TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah. Gak terasa sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu, dan begitu seterusnya. Apakah itu sudah kita renungkan? Begitu luar biasanya Allah menciptakan kita gitu. Nah itu bagian daripada kalau pikiran kita jernih gitu ya, dihasilkan karena kita menjaga dari barang halal, terus kemudian menjaga dari hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah, maka akan jadi pikiran kita, tentu akan menambah keimanan kita, begitu, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian juga wa min syababin ila haramin, dari masa muda ke masa tua. Kita sekarang lagi gagah, masih luar biasa energinya kan, tapi begitu nanti ada masanya kita tua, sudah mulai ya nggak terasa. Dulu muda masih suka main bola, suka main kesana kesini, sekarang sudah mulai ribut gitu kan, kulitnya mulai berubah, dan itu sudah menjadi fitrah. Memang seperti itu Allah menjadikannya. Nah itu semua disebutkan di sini agar kita berpikir, merenung gitu. Terus kemudian kondisi hati ila sokome, dari masa sehat ke masa sakit. Nah Allah jadikan hambanya ya, manusia ini ya, makhluknya gitu ya, itu tentu di awal dari sehat. Jadi masa sehat, kemudian dia yang mulai sakit-sakitan, sudah mulai tua, sudah mendekati waktu ajal, mulai sakit-sakitan, mulai ini, mulai itu, segala macam. Itu semua Allah yang ngasih, semua Allah yang memberi. Maka ketika kita sehat, bagaimana kita jadikan atau kita manfaatkan, yaitu kesehatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sakit, bagaimana dengan sakit kita ini kita jadikan sebagai modal bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar, dengan kemudian kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Wa ja'ala 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayiqu, dan Allah juga menjadikan hamba kulla yaumin, setiap hari, yaitu dalam keadaan tidur terus kemudian bangun. Allah jadikan seperti itu juga,
tidur nanti malam, terus bangun lagi untuk sholat tahajud, sholat subuh dan begitu seterusnya, pekerja nanti kemudian malam tidur lagi. Ya seperti itu perjalanannya. Dan itu semua sudah Allah atur gitu. Wa kadzalika syuruhu wa atharuhu kullama saqata minha raja ila makana. Begitu juga syuruhu, rambutnya, kuku-kukunya, ketika semua udah dipotong, mulai tumbuh lagi dari awal, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Apakah ketika kita motong kuku misalnya, rambut misalnya, kita berpikir di situ merenung, begitu luar biasanya kuasa Allah ya, kok bisa tumbuh seperti ini gitu. Saya potong tumbuh lagi, tumbuh lagi. Apakah kita sudah berpikir seperti itu gitu? Apakah kita merenung gitu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, antara ayat 21. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Dari diri kita aja kalau kita perhatikan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa memahami, nggak bisa berpikir tafakur tentang proses tumbuhnya kuku saja nggak tahu misalnya, apa yang besar ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasamna idhaman lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu proses kejadian manusia mulai dari awal sampai kemudian lahir gitu ya. Itu proses kejadian manusia. Tapi tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kalian semua itu akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah itu kamu semua ya akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Akan apa? Dimintai pertanggungjawab gitu. Jadi kita juga butuh modal, butuh bekal banyak untuk kita bisa senantiasa selamat. Maka pikiran jernih itu akan menjadi cerdas. Nah, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang menundukkan hawa nafsunya, orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, apa kehidupan di akhir? Nah, itu orang cerdas. Orang cerdas itu versinya Rasul seperti itu, dan itu memang hakikatnya orang cerdas. Orang cerdas dia selalu menundukkan hawa nafsu. Gimana hawa nafsu tidak sampai tergoyahkan ya. Inna nafsala ammaratun bisu'in, selalu mendorong kepada keburukan. Gimana menjadi nafsu yang taat kepada Allah, nafsu yang terkendalikan, senantiasa taat kepada Allah. Terus kemudian beramal apapun itu. Kerja, tapi kerjanya diniatkan untuk ibadah. Aktivitas apapun diniatkan untuk ibadah sebagai bekal nanti ketika pulang ke hadirat Allah, gitu ya. Sebagai bekal nanti di alam akhirat. Itu adalah orang yang cerdas. Nah, cerdas seperti itu bisa menjadikan satu buah dari kita menjaga hal-hal yang haram, begitu ya. Terus kemudian wakadzalika al-lailu wan naharu yatanawabani kullama dhahaba ahduhuma ja'al akhar. Begitu juga Allah menjadikan lail malam dan siang bergantian. Satunya pergi, satunya lagi datang. Begitu berakhir malam, mulai terbit matahari, bergantian siang. Siang habis, mulai terbenamnya matahari, mulai masuk waktu malam. Apakah kita sudah tafakur gitu loh? Merenung tentang itu, tentang proses Allah mengganti atau silih bergantinya malam sih, kita panggil tafakur. Hari-harinya itu datang, apakah biasa aja gitu. Habis ini matahari terbit, apakah biasa aja gitu. Itu mah biasa. Padahal kalau Allah berhentikan masalah itu Allah kamu berhenti saja ya, wah itu masalah. Atau malam terus, udah kamu nggak usah keluar, masalah besar begitu ya. Maka nggak ada tumbuh-tumbuhan lagi yang muncul, gitu kan? Maka jadi masalah besar. Siap terus, matahari di atas terus, masalah itu tapi bersih ganti. Itu sebagai bentuk kuasa Allah yang begitu luar biasa. Nah, ini kita sebagai bagian daripada renungan, hasil dari pikiran kita yang jernih. Karena pikiran yang jernih itu ya tentu akan bermanfaat yang sangat besar. Ya.
akan buahkan sebagai kita untuk senantiasa tafakur. Makanya kata Rasul itu, tafakkurun sa'atan khairun min ibadati sanatin. Tafakur 1 jam lebih baik dari ibadah 1 tahun. Surah Ibnu Majah. Tafakur 1 jam itu ternyata lebih baik dari ibadah 1 tahun. Karena dari buah kita tafakur hal yang luar biasa, menambah keimanan, menambah ketakwaan dan lain sebagainya. Kita akan bisa tahu kesalahan kita, ya kita tahu kekurangan kita, itu hasil dari merenung, tafakur, introspeksi diri gitu loh. Jadi akan bisa menjadi lebih baik. Ya. Terus kemudian wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru wan nujum was-sahabu wal mataru kulluha taji'u wa tadhhabu. Begitu juga Allah menjadikan matahari, rembulan, bintang, awan, terus hujan, semua itu datang pergi begitu saja. Nanti matahari datang, kemudian bulan datang, bintang datang, nanti nggak ada lagi. Ada awan, terus kemudian nggak ada lagi. Tiba-tiba ada hujan, nanti nggak ada lagi. Itu yang ngadain dan nggak adain itu adalah Allah. Kalau bilang terus hujan terus, masalah juga. Sampai jangankan berpekan-pekan, 2 hari itu hujan full, wah banjir di mana-mana. Apalagi udah kamu hujan terus nggak usah berhenti selama sepekan, wassalam. Apalagi sebulan, masih nggak tahu gitu ya apa yang terjadi. Tapi udah waktu berhenti, kamu berhenti. Kamu hujan dulu gitu. Setelah gersang sudah berapa lama nggak hujan dulu. Itu apakah kita sudah merenung gitu loh? Artinya di sini disebutkan sama Imam Nawawi untuk kita merenung gitu, untuk menambah keimanan kita. Belum selesai di situ, contohnya di sini. Wa kadzalika qamaru yang mahiku kullu syahrin tsumma yatakamalu tsumma yanmahiku. Begitu juga rembulan kemudian tersingkirkan, ya, kemudian tersingkirkan setiap bulannya, terus kemudian sempurna. Maksudnya sempurna itu pas bulan purnama. Tsumma yanmahiku, kemudian mulai tersingkirkan cahayanya, mulai tinggal bulan sabit sedikit menghilang, balik lagi jadi bulan purnama. Itu sebagai wadah atau kita untuk senantiasa bertafakur. Wa kadzalika al-kusyufu lisyamsi wal qamari haitsu yadhabu abdahu minha thumma ya'ud. Begitu juga gerhana matahari, gerhana bulan, cahayanya terus berganti, terus kemudian wa kadzalika al-ardu takunu ya bisatan thumma yubitu Allahu fiha an-nabata thumma yudhibu minha fata'uda yabisatan thumma tambutu marratan ba'da ukhra. Begitu juga bumi ketika sudah mengalami kegersangan. Kita kemarin sudah mengalami gersang yang luar biasa, panas yang luar biasa, jarang hujan, bahkan nggak ada hujan sehingga rumput-rumput pada mati dan segala macamnya. Terus kemudian Allah thumma yumbitu Allahu fiha an-nabata. Kemudian Allah menumbuhkan di dalamnya, artinya di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang tadinya kerja Allah perintahkan turun hujan, tumbuhlah kemudian buah-buahan, pohon-pohonan, rumput-rumput segala macam. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah perintahkan turunlah hujan, kemudian tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Itu apakah kita sudah merenung gitu? Kemarin hujan deras, apa kita merenung? Begitu luar biasa Allah. Dan hujannya juga luar biasa. Satu titik-titik itu bagaimana Allah ngaturnya? Padahal kalau kita ingin titik itu jarak dekat aja udah nyatu gitu. Ini nggak nyatu. Nah itu apa kita sudah merenung gitu? Ya kalau belum ya mari sama-sama kita terus. Nah ini sedikit lagi. Terus kemudian falladhi, nah ini kesimpulannya ada di sini yang perlu kita ambil pelajaran. Falladhi qadara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'il mauta ba'da fana'ihim fil ardi. Maka semua itu yang terjadi mulai dari proses terjadinya atau terciptanya manusia, terus silih bergantinya malam siang, terus apalagi kemudian bulan rembulan, terus kemudian matahari bintang, semuanya tadi udah disebutkan itu qadara ala dzalika. Enggak ada yang mampu gitu, yang mampu yaitu zat yang maha mampu. Siapa? Qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanahim, yaitu zat yang maha mampu
hanya mereka. Setelah nggak ada, diadakan sama Allah. Setelah ada, nggak adakan lagi, dikosongkan lagi, disingkirkan lagi, ada lagi. Itu yang mampu hanyalah Zat yang maha mampu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sukses itu karena kehendak Allah. Kita rugi pun juga kehendak Allah. Kita juga mengalami hal apapun itu semua atas kehendak Allah. Terus kemudian fa'ala al-abda ayyukaththira al-fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'thi ba'da al-maut wa ya'lam anna wa yab'athu wa yujazihi bi amalihi. Sedikit lagi, ini agak panjang ya, biasanya pendek, ini lumayan ya. Tapi sedikit lagi, tinggal satu baris lagi. Maka sudah seharusnya seorang hamba banyak-banyak berpikir tentang semua itu loh, dan diingetin lagi. Banyak-banyak berpikir, tafakur, merenung, hatta yang wa imanu, sampai imannya itu bertambah, sampai imannya itu jadi kuat gitu loh. Sehingga kalau kuat, ibadahnya akan meningkat, ya, ketauhidannya kepada Allah akan meningkat, ketaatannya, ketakwanya kepada Allah akan meningkat. Untuk apa? Ba'dal maut bil ba'thi ba'dal maut, ya antaranya yaitu tahu gitu, iman, persiapan juga ketika dibangkitkan setelah kematian gitu. Dia diberitahu untuk banyak bertafakur. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang zikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, sambil berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah itu loh, predikatnya nggak tahu-tahu, ulul albab. Apa itu? Ulul albab, orang yang berakal, artinya punya pikiran yang jernih di situ, yang selalu berpikir positif, terus merenung tentang kekuasaan Allah. Ya, mereka senantiasa memikirkan pencipta langit dan bumi, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Dia paham, Allah ciptakan matahari untuk apa tujuannya, Dia ciptakan langit untuk apa, Dia ciptakan bumi untuk apa, Dia ciptakan alam semesta ini untuk apa, bahkan Dia ciptakan dirinya sendiri untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At-Taryat ayat 55. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tugas kita, untuk beribadah, gitu ya. Maka kita beribadah bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, sesuai dengan profesi kita. Profesi sebagai pengusaha, kita bisa beribadah menjadi, atau sebagai wasilah untuk menjadi pengusaha, kita jadikan aktivitas yang beribadah. Profesi apapun, sebagai guru, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir, wa ya'lamu anna wa yab'athuhu wa yujazihi bi amalihi, dan dia tahu sesungguhnya Allah itu akan membangkitkannya nanti setelah kematian, dan akan membalasnya atau membalas bi amalihi, membalas apa? Amal-amal yang dia lakukan. Allah akan membalas segala amal yang kita lakukan. Kalau amal kita baik, maka sudah pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau amal kita buruk, kita sudah dikasih tahu melalui Al-Quran dan hadis Nabi, tapi kemudian akan dibalas dengan keburukan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Kita berbuat kebaikan satu, kata mudah dibalas 10 kali lipat. Hal jazaa ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka harus lagi-lagi berbuat kebaikan. Fa'ala qadra quwwati imanihi bidzalika ijtahidu fi ta'ati wa ijtinabil mukhalifati lisyar'i. Titik. Nah, selesai di sini ya. Maka ditutup di maqal yang ke-18 ini dengan buah, yaitu kuatnya keimanan seseorang karena tafakur, merenung, dan tadi sudah disebutkan, sehingga yajtahidu, dia sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibina bil mukhalifati li syari',
dan menjauhi yang bertentangan lisyari dengan aturan Allah atau dengan syariat Islam. Jadi sudah jelas dengan kita tafakur, pikiran kita jadi jernih, maka yang ada adalah menambah keimanan dan ketakwaan. Dengan jalan apa? Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berikutnya kita lanjut wal maqalatu tasiyat asyrata, makalah yang ke-19. Mungkin itu kurang lebih maaf. Mudah-mudahan istiqomah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kurang lebih maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.